Halo semuanya, balik lagi di Meja Rantak. Ya, jadi hari ini Fareza Nanda Putra yang mengambil alih opening yang biasanya dilakukan oleh Kenneth Leo. Oke, jadi episode kali ini sih bakal seru banget. Kita bakal ngebahas bersama tiga narasumber kita mengenai tentang pandemi, mengenai tentang PDKT. Bisa terus kalau nggak salah ada hubungan berbeda lingkungan. Nah, apa sih itu hubungan berbeda lingkungan? Langsung aja dah kita dengerin, oke? Gas, Kenneth, silakan. Ya, kembali lagi bersama host kalian, Kenneth Leo. Hari ini gue kedatangan 3 orang tamu yang tiba-tiba mendadak mau diwawancarai. Kita ada Ceka, lalu kita ada Alvin, dan yang terakhir kita ada Jenis. Yo, Halo. Iya, halo juga. Eh, Hari ini gue punya beberapa pertanyaan buat lu pada. Pertanyaan yang pertama ya buat kalian ya. Apa sih yang menjadi pergumulan hati lu pada di saat pandemi ini? Anjir. Jenis, apakah ada? aduh, Ah, ini pergumulan hati tuh Bisa bisa cinta, bisa soal lu belajar, lu kuliah. iya itu sih. Gue pengen cepet-cepet berangkat sih. Itu doang sih. Itu gue capek juga di rumah. Ya udah gitu dong. Lu pengen buru-buru kuliah offline di Kanada. Iya, Mm. iya, benar. Eh, Gue capek. Lanjut. Oke, ya lanjut deh. Alvin, gimana Alvin? yo, Yuk, yuk. Ya gimana Vin, lu kuliah gue sibuk? kuliah merasakan tidak ada yang masuk ke otak gue karena online dan juga di pandemi ini gue ngerasa kayak kan gue cukup keluar terus. Iya. Gue awalnya ngerasa kayak ya udahlah gue ngeremehin aja kayak gue nganggap kayak corona ya udahlah nggak kalau kena ke gue juga ya udah Mm-mm. bodo amat paling nanti sembuh lagi. Tapi lama-lamaan gue juga ngerasa anjir kalau gue sekarang kena gimana ya, nanti kalau gue kena pasti kan berantai tuh kenanya tuh, bukan gue doang pasti yang kena. Mm-mm. Gue baru ngerasa itu, terus gue jadi sekarang rada agak takut juga sih buat keluar ke tempat yang rame-rame. Terus apalagi sekarang di daerah kita jadi rame gara-gara di Jakarta udah PSBB. Yoi, Gading Serpong sudah mulai banyak berita-berita aneh. Iya, Mm-mm. Iya. Banten dari 8 jadi 400 per hari. Ion Mall tutup. Iya, kalau lu lagi deket sama cewek dan cewek lu yang lingkungannya ya bukan lingkungan yang macem-macem, yang baik-baik, yang kayak pegangan tangan, ngerangkul aja nggak pernah di dalam suatu gengnya, dan lu tuh ternyata lu orangnya tuh kalau di geng lu Butuh. teman-teman lu kalau pacaran tuh kayak peluk-pelukan, pegangan tangan, dan kalau lu misalkan lu deketin orang yang nggak begitu dan lu nya yang ngeliat teman-teman lu begitu, lu nggak bisa memaksakan buat cewek lu begitu juga karena cewek lu pasti ngerasa nggak nyaman dan juga ngerasa mungkin malu kali ya karena kan di lingkungan tempat temenan dia nggak begitu, teman-temannya nggak ada yang gitu. Nanti kalau teman-temannya ngeliat dia begitu pasti kayak teman-temannya dari belakang juga pasti ngomongin kok ternyata si A kok begini ya, berani banget pacarannya begini. Mm-mm. Itu yang membuat lu jadi ngerasa ribet sih kalau lu pacaran sama orang yang lingkungannya tuh berbeda 180 derajat sama lu. Oke. Dari Jenis, Jen lu setuju nggak dengan statement yang Alvin berikan? Ya, bener sih. Bener sih. Kayak, iya kalau misalnya teman-teman lu kayak sebagai cewek ya gitu, kalau misalnya teman-teman lu gimana, lu juga pasti kebawa, nggak bakal macam-macam kecuali lu emang berani berbeda gitu loh. Kayak emang lu bukan barbar juga ngomongnya, gimana ya ngomongnya, kayak
kecuali lo ya bener berani berbeda gitu. Terus kayak ya terus kalaupun kayak gitu juga bener tadi gitu yang diomongin juga pasti diam-diam gitu loh, kita apa ya, gak bakal yang kayak wah gue gini nih gitu, kecuali juga kalau teman-teman lo kayak sans-sans aja sama lo cerita kayak gitu ya lo bisa cerita. Tapi kalau misalnya kayak gitu juga gue kayak bukan malu juga sih, tapi kayak gue ceritanya juga bingung Nggak gimana. biasa gitu. Terus Cek, menurut lu mengalami hal yang sama nggak sih? Kayak yang cewek berbeda lingkungan itu benar-benar ngaruh ke lu nggak? Gue sih nggak ngalamin kayak gitu ya sih. Kayak ya emang nggak gitu kan sih orang. Tapi kayak yang susahnya itu lu nggak bisa ketemu tau. Jadi lu kayak mau nggak mau mesti virtual gitu ya susah dong. Oke. Jadi menurut lu hal ini ngaruh ke dunia offline dan online ya berarti ya? Hal yang dalam kata kita bilang kayak deketin cewek, kita nggak bisa ngeliat dia true form dia kan kalau dari online, berbeda dengan kalau kita ketemu offline kan. Iya susah gitu kan. Nah, sekarang gue mau nanya hostnya dong, balik. Kan Aduh. lu udah buat episode lumayan ada 4 atau 5 episode. Kan lu yang nanya terus. Boleh dong gue nanya. Boleh. Iya dong. Iya. Nanya apa nih? Nah, kalau lu gimana? Menurut pendapat lu ya tadi tuh gimana? Berbeda lingkungan. Menurut gua ngaruh banget sih pastinya, karena kan kita sebagai orang kita tuh bertumbuh dalam suatu kelompok nih, dan orang lain juga bertumbuh dalam suatu kelompok dimana kita masing-masing udah biasa dong di kelompok kita masing-masing. Nah, pastinya kalau kita istilahnya PDKT-in yang di kelompok lain pasti bakal beda banget dan pasti ada keanehan dong, ya kan? Ya menurut gue pasti aneh. Kalau gue personally sih gue deketinnya sih yang bisa dibilang dalam satu kelompok gue, satu sekolah, ya kan? Satu sekolah. Makanya kalau dia nyaman ya gue juga nyaman. Karena kita emang udah biasa begitu di kelompok yang ini, ya kan? Nah, dia kalau gue sih personally orangnya yang emang gak mau nyari ribet lah. Gue ke kelompok lain tiba-tiba gitu gue PDKT-in yang beda banget. Kalau gue ya main aman aja. Udah gue begini orangnya, gue deketin yang begini juga. Tuh. Maksudnya kita tahu sih. Lu di online udah masalah apa gak sih selama ini kayak online ngebatasin lu gitu? Semenjak online gue kan merasa stagnan kan. Gue merasa hubungan ini kayak lurus doang, kayak ya udah gue fine dia fine, udah kayak lurus doang gitu. Kalau gue ya jadinya terbatas. Jadi cuma sebatas kayak udah kayak teman ngobrol doang gitu. Ya bisa dibilang begitu, kayak chat ya kabarin ya udah gitu doang. Tapi emang lu kayak nggak ngomong ke dia kayak selama online ini gue ngerasa gini gitu, kayak ngerasa kayak jadi kayak kita cuman temenan doang gitu. Gue nggak pernah naik gitu sih, kayak karena gue kayak udah di tahap kayak gue merasa terbiasa gitu loh, kayak gue terbiasa dengan chat-chatan gini doang, udah. Atau mungkin yang gue jalanin ini bukan hubungan. Oh shit. Oh. Anjir. Tiba-tiba hal ini terlewat di kepala saya. Wow. Wadaw. Kalau ceweknya mendengar kan jegar. Kan Jangan sampai ini memicu keributan. kalau kan ini speaks from the bottom ya, dari my heart ini. Ini dikat gak? Nanti ini dikat gak bagian ini? Lihat nanti kalau gue denger lagi gue merasa aneh, gue cut. Ya nggak apa-apa lah, kita kan sesi curhat nih, kita nggak boleh memendam
apa yang ada di diri kita harus Iya. ngeluarin. Lanjut, Jan. Enggak, abis karantin gini, gue juga kalau tiba-tiba dideketin pas karantin, gue juga bakal mikir deh. Kayak pasti ada unsur bosennya gitu loh. Jadi kayak nggak bakal, pasti gue mikir gitu. Enggak, maksudnya kayak, lu tau gak sih ada yang orang bilang in quarantine don't fall in love karena everyone is bored. Jadi ya udah jangan gitu. Jadi Tapi bukannya karena lu bored itu jadinya lu harusnya menjadi ada aktivitas karena lu dideketin. Nggak tahu sih, cuman kalau misalnya kayak dideketin gara-gara dia bosan kan beda. gimana gitu. Oh, iya. Iya. Beda kayak biasanya kan sebelum pandemi. Kalau deketin orang. Iya. Karena kayak Iya. kalau sebelum pandemi lu kayak bisa lihat langsung, terus lu bisa kayak milih gitu. Ya nggak sih? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau kayak Milih, ya oke ya. lah, iya oke, iya. kalau kita lagi pandemi, mungkin kayak kita ketemu orang terbatas. Ini dan itu. Iya, Jadi kayak nggak Iya. 100% lu deketin orang karena lu mau ini, karena emang lu bosen gitu ya. iya kan bisa aja kayak gitu. Iya, Nggak bisa aja. sama orang kayak gitu, cuman Iya. kan bisa aja. Gitu. Jadi itu ada di pertimbangan gue. Tadi kan si Jenis bilang, mending kita kalau online gak usah lah, pacaran, PDKT-an. Emang sebelum itu gimana cara lu pada deketinnya? Berbedanya apa dengan yang sekarang? Mulai dari Alvin deh. Lu deketin Gimana? cewek gimana, Vin? Ya deketin kayak biasa aja. Kayak ya kalau bisa juga lu beraniin diri buat langsung ngomong secara langsung, nggak cuman kayak di chat. Kalau dari chat kan sama aja, kalau lu online ini juga sama juga dari chat. Iya, itu Bener, benar juga. iya. Ya kalau offline ya lu harus beraniin diri buat ngomong sama dia langsung. Terus juga Terus yang perkenalannya juga lebih gampang kan. ya kalau lu ketemu dia juga jangan malu-malu kayak malu kucing, nggak berani ngeliatin, nggak berani dia dari jauh. Adanya nanti malah ceweknya ilfil. Nyindir gua Cowoknya nih. apa? Kok ngedeketin gua cuman beraninya dari chat, dari langsung masa nggak berani? Berarti dari suhu Alvin ini yang jago deketin kayaknya. Berarti gampangan pas offline. Iya. Ya, Iya. Kalau dari offline kita juga bisa lihat sisi buruknya dia. kalau online Kita lebih gampang kenal gitu kan ketemu langsung. Iya. cek Iya. cek kayak ini kayaknya banyak nih cerita deketin pas offline. Ceritain dong. Aku bukan fuckboy, Apa kamu bukan apa? bukan fuckboy, aku good boy. Oh, kamu good Nggak boy. pernah gue kayaknya deketin cewek. Tapi tadi pas Alvin ngomong lu kayak setuju banget tuh. Kayak lu seakan-akan ini Oh, jago. kan sekarang gue lagi ngalamin cerita jenat lagi melakukan secara online. Jadi gue ngerasa gitu kayak ada beda gitu Beda. Bedanya dibanding offline. apa tuh? Ya susah gitu lo, tau gak, kayak lo mau kayak ya PDKT di mana kan lebih gampang, kayak lo ketemu langsung gitu gak sih, lo ketemu orangnya, jadi lo kayak bener-bener lebih connect gitu. Kalau online itu kan kayak virtual itu kayak lo dibatasin sama mana ya, lo nggak bisa kenal langsung gitu tuh orangnya. Dibatasi sama jarak. Iya, jarak itu terus ya gitulah. Jan, lu gimana lu setuju nggak gampangan offline? Setuju sih. Iya, kayak
maksudnya lu kenal lu lebih pasti lebih kenal kalau offline. Kalau online tuh lu mau ketemu juga ngeri, lu mau keluar juga izinnya nggak segampang kalau offline kan. Iya, izin lah dan segala macem. Terus ya lo kalau misalnya lu mau jalan kemana? Kayak, mau ngapain? Jadi kayak iya gitu deh. Kan bisa itu Jen, apa tuh yang delivery, apa tuh drive thru cinema. Drive Nah, bisa aja sih, iya bisa aja. Maksudnya kalau misalnya nih kayak bener-bener fresh oh ya from fresh quarantine yang lo bener-bener baru dideketin dan baru mau ngedeketin pas quarantine, itu kan jauh lebih susah kalau misalnya dulu offline udah pernah dekat. Kayak iya, kalau offline lo deketinnya pas offline sama deketin fresh sekarang di quarantine akan susah. Gitu. Benar-benar. Iya nih kan juga kayak lu sekarang pas lu kayak mungkin kayak net ya, kayak pengalaman net ya udah deketin dari lama, terus sekarang online. Mungkin yang membuat juga chat itu nggak makin seru karena udah nggak ada topik lagi yang mau dibicarain karena online. Kita jarang ketemu gitu kan, jadi kayak nggak ngalamin apa-apa. Iya, kan kita juga di rumah doang, jadi kita nggak ada yang bisa kita tanyain gitu loh. Iya. Hal yang hal sehari-hari itu sama esokan hari selanjutnya sama terus, jadi kayak chat pun lama-lama jadi bosen. Makanya di karantin ini banyak orang yang putus juga kan gara-gara merasa bosen. Itu berarti selain ngebuat chat kita jadi hampa, ada beberapa orang juga yang malah putus gara-gara pandemi ini kan. Iya. Kayak ada orang yang emang mesti connect-nya itu kalau secara langsung gitu, nggak kayak dia nggak bisa connect gitu kalau kayak pasti orang-orang yang lagi deket sama lagi berhubungan susah sih sekarang pasti buat nyari topik, kecuali mungkin sama bisa ketemuan, mungkin dikasih izin. Kalau lu nggak ketemu sih menurut gue sih susah sih sekarang. Udah ketemuan aja susah, apalagi nggak ketemuan. Soalnya lu kayak udah pacaran dari lama gitu, yang udah dari lama lah pokoknya, itu bisa gitu. Kayak you can make it work gitu. Yang udah satu gitu kan. Iya, kalau kayak baru gitu susah banget. Lu pada berarti percaya nggak sih sama kayak keseringan atau tingginya frekuensi ketemuan itu bakal membuat sebuah couple itu jadi lebih ini nggak sih, lebih erat nggak sih? Lu pada setuju nggak dengan statement itu? Frekuensi kan? Iya, lebih sering ketemu, lebih awet. Iya, gue setuju. Berarti hal ini agak susah dong buat, kalau kata orang kalau LDR berarti agak lucu sekali. Nah iya, LDR. LDR sih menurut gue sih nggak percaya ada kata LDR ya. Karena anggapannya lu beda sekolah aja sih menurut gue udah ribet. Apalagi kalau lu beda negara. Iya. Cuma kalau memang dari diri lu nya bisa sih ya hebat. Tapi selama gua menjalani hubungan sih belum pernah ada yang namanya LDR ya. Dan gua lihat teman-teman gua pun yang LDR Aku mesti kuat banget sih kalau LDR. Kuat banget. Berhasil. Teman-teman gua nih kayak udah pacaran dari SMA, terus ceweknya pindah ke Amerika, ujungnya putus pasti. Oke. Berarti bullshit sinetron film itu LDR itu bullshit gitu ya? Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Kalau kenapa Cek? Dulu Cek. Aku sebelum bisa aja kok. Oh iya bisa aja. Kayak kalau effort lu sangat gede dan lu sangat kuat ya bisa aja. Cuman kan
LDR bukan buat semua orang. Mungkin ya buat yang masih muda-muda yang ingin berpetualang agak susah. Kalau yang udah tua, bukan ikut tua, maksudnya udah lama pacaran mungkin ya. Tua dong. Mungkin gini sih menurut gua. Apa? Kalau lu LDR itu bisa karena lu udah dulunya nggak LDR, karena memang udah kerja, karena memang pemaksaan dari kerja lu untuk lu pindah. Mungkin di situ baru bisa ngerasa lu maklumi. Kayak maksudnya lu bisa ngejalanin LDR gara-gara kan awalnya lu nggak LDR, tapi karena memang adanya paksaan kerja gitu. Kalau nggak memang keluarga lu yang pindah, mungkin lu bisa kali ngejalanin LDR. Karena ada faktor ngemakluminnya gitu ya. Iya, Ada alasan yang kuat. Oh, Oke. Make sense. terus itu juga kali kayak lo udah tahu nih gue LDR-nya berapa lama, setelah LDR kita gimana gitu, sebagai kayak couple kita gimana bisa LDR gitu. Jadi lo ada kayak tujuan gitu lo. Kalau misalnya lo LDR nggak ada tujuan kan capek ya. LDR sebenarnya ada bagusnya sih menurut gua. Jadi lu bisa tahu sebenarnya selama itu pasangan lu. Serius apa enggak? Iya. Bener sih. Wow. Gila ini. Keren. Iya dong, karena kan kayak Iya. LDR tuh kalau memang lu bener-bener sayang sama dia pasti lu ngapa-ngapain. Iya bener. Ya kalau memang selama lu LDR ternyata lu punya hubungan di belakang, ya berarti sama aja sebenarnya ini lu sama dia nggak sesayang itu, nggak mau seserius itu sama nih cewek atau nih cowok. Deep bro. Gitu ya. Berarti kita pandemi ini kita juga latihan, bisa dibilang begitu. Bisa. Iya. Cuman ya itu dia takutnya kalau memang dari salah satu pihak merasa bosan, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Adanya jadinya jawabnya terpaksa malah nggak enak loh jawabannya. Bener. Apa tuh? Kalau lu sendiri Iya. nanggepin hubungan secara LDR gimana? Ya, kira-kira cukup kuat bisa buat jadi LDR kan? Kalau dari gue sih setuju banget dari yang Alvin omongin sebelum ini. LDR itu nguatin hubungan couple. Terus juga LDR itu kayak probability berhasilnya itu sedikit. Ya kan? Tadi lu bilang gitu, Vin. Gue rada percaya sih dengan hal itu. Walaupun gue sendiri juga nggak pernah ngalamin. Kayak dengar-dengar cerita orang doang, ini itu. Gue setuju sih. Oh, Nat, gue mau nanya lagi dong ke lu. Iya, Bapak host yang baru siap. Kalau menurut lu pacaran pas SMA, enggak deh, pas sekolah deh. Menurut lu itu kayak, karena kan biasa orang mikir kayak lu udah pacaran di SMA nih misalkan, kayak lu pasti bakal mikir, ini jodoh gua nih sampai mati nih, gua bakal nikah nih sama nih orang. Iya. Menurut lu tuh gimana sih, kayak itu terlalu lebay atau memang kayak di dalam hubungan pasti lu bakal mikir kayak gitu, atau lu mikirnya kayak SMA mana mungkin sih itu belum tentu jodoh gua, orang karir gua masih panjang. Menurut lu gimana? Menurut gue, kalau yang ini sih dari gue ya, ini agak abu-abu sih. Balik lagi ke diri lu sendiri. Lu emang kalau mau berhubungan lu mau serius atau enggak. Kalau emang lu anak SMA yang lu pikirannya dewasa, emang lu mau serius, bisa aja. Kalau emang ya anak SMA yang mau berhubungan karena mau having fun doang, ya mungkin gak bakal kuat. Ya udah. Balik lagi ya ke diri sendiri masing-masing. Walaupun bisa dibilang gue masih baru lulus SMA nih, gue belum tahu apa-apa. Kedepannya gue gimana. Bisa aja gue kayak ketemu orang baru, gue nggak tahu kan. Tergantung di diri gue emang serius atau enggak. Itu doang. Jadi gimana, Cek? Kalau menurut gua Menurut tuh, lo? ya emang
kalau pacaran SMA tuh sampai ke bawah panjang tuh emang jarang kan, karena kecil kan. Tapi kan kita kayak ya kita nggak tahu gitu loh, kita kayak sama ya kita juga nggak boleh sia-siain gitu, malah dibawa main-main ya. Ya kalau kita emang dari awal udah mau pacaran ya kita bawa serius itu gak sih, kayak pasti tetap harus berkomitmen tau gak, walaupun masih SMA atau apa. Berarti kalau lu emang mau main-main doang, mending gak usah pacaran kan? Bisa wait tuh. Karena Jenis mau kuliah nih, kuliah orang Kanada jam 1 pagi. Sebelum pamit bagi dong Instagram lu, Jen. Bah. Instagram gua. Iya. Iya. Iya, Instagram. Iya. Jenis Suharja. Jenis Suharja. Iya. Ya, oke. Lalu kita ada BCK Instagramnya, boleh dong? Iya, iya itu Brian CK terus ada setnya belakangnya. Oke, Alvin gak usah lah ya. Iya. Terus ada Alvin Darmawan guys, cek aja ntar juga muncul. Udah famous. Yaudah guys, terima kasih sudah mendengarkan Skelly Podcast pada kali ini. Semoga Mendadak ya. ya, udah ada waktu. semoga kalian mendapatkan inspirasi dari ketiga bintang tamu kita ini. Dalam misalnya kalau kalian ada masalah yang sama dengan kita, ya, anak muda yang terjebak COVID. Amateur banget ya. Semoga kalian tidak merasa kalau masalah kalian tuh masalah kalian doang. Ini juga masalah kita semua. Dan ya udah, ya it's fine gitu mempunyai masalah ini. Ya udah. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Dadah. Bye. Dadah, thank you. Nah, gimana nih menurut kalian setelah dengerin mereka berbincang-bincang? Apakah ada dari kalian berubah pendapat mengenai PDKT, mengenai pandemi, dan mengenai hubungan berbeda lingkungan? Aduh, kayaknya susah juga ya ngejalanin hubungan yang berbeda lingkungan. Apalagi kalau tidak saling terbuka. Thank you guys for listening. Tunggu kita di episode selanjutnya. Bye.